Berlatar di negara Belgia, kita diperlihatkan dengan geng perampok yang beranggotakan Mehdi, Tony, Jordan, dan Arnaud. Mereka lagi beraksi untuk merampok bongkahan batu berisi emas batangan dari sebuah pertambangan. Setelah mengawasi tempat itu, mereka pun langsung pergi untuk memulai aksi perampokan. Let's go! Osbar! Allez! Terjadi aksi baku tembak yang sangat epik, tapi mereka berhasil mengalahkan para penjaga dengan sangat easy. Dan akhirnya mereka pun berhasil merampok emas tersebut. Dan inilah Ganglands. All that sexy dancing, the hair in the dress. Diketahui Mehdi punya seorang keponakan bernama Saines yang ternyata telah bergabung dengan geng remaja dan akan melakukan aksi kriminal. Geng remaja itu beranggotakan Liana, Modi, dan 2 orang lainnya yang kita panggil Upin Ipin aja lah ya. Di sana Saines akan berpura-pura menjadi wanita panggilan, kemudian merampok uang dan barang mewah milik pelanggannya yang bernama Boys. Saines dan Liana segera masuk ke dalam hotel untuk menemui Boys. Kemudian Boys langsung menyambut Saines dengan hangat, tapi ternyata Saines mengikat tangan Boys. Seketika Liana pun masuk dan langsung mengambil barang-barang berharga yang ada di kamar Boys. T'es qui toi? T'es qui? Enlève tes mains de là. Boys mengancam kalau mereka berani mengambil tas hitam, maka Saines dan Liana akan mati. Tapi Liana yang penasaran kemudian mengambil tas itu, lalu mereka pun segera pergi. Dan saat membuka tas itu, mereka sangat kaget karena tas tersebut berisi narkoboy. Di sisi lain terlihat para perampok berhasil mendapatkan emas batangan dari bongkahan batu dan Mehdi pun pulang sambil membawa bagiannya, kemudian menyembunyikan emas itu dalam bunker. Beberapa saat kemudian Mehdi pergi mengunjungi makam sang adik. Diketahui Mehdi setiap hari selalu mengunjungi makam karena dia merasa sangat bersalah atas kematian adiknya. Setelah itu Mehdi pergi berkumpul bersama teman-temannya untuk berpesta karena telah sukses melakukan aksi perampokan. Tony memberitahu Mehdi kalau dia akan keluar dari tim karena merasa udah cukup dengan apa yang dia dapat. Di sana dia juga meminta dan memohon agar Mehdi berhenti menjadi perampok. Oke. Sementara terlihat kini Liana lagi memikirkan untuk menjual narkoboy yang mereka dapat. Upin gak setuju karena itu sangat membahayakan, tapi Liana gak menghiraukan omongan Upin dan akan tetap menjual narkoboy itu. Lalu Modi memberitahu kalau dia punya kenalan seorang pengedar narkoboy. But it's the Wild Wild West. Think you're living in the great US. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang mafia narkoboy bernama Saber bersama sepupunya bernama Sofia yang membeli sebuah apartemen untuk aset investasi. Di sana Saber dihampiri oleh Boys yang memberitahu kalau narkoboy miliknya telah dicuri. Mendengar hal itu, Saber sangat marah lalu meminta Boy agar membawa orang yang telah merampok narkoboy ke hadapannya. Attends-moi bas, j'arrive. Beberapa saat kemudian terlihat Saines yang lagi sarapan dengan sang ibu yang bernama Anissa yang merupakan adik dari Mehdi. Setelah makan, Anissa menyuruh Saines agar memberi makan kucing peliharaannya. Tapi tiba-tiba datanglah anak buah Saber yang langsung menculik Saines dan menampar Anissa yang mencoba menyelamatkan Saines. Sontak Anissa pun langsung menemui Mehdi dan menceritakan kalau Saines telah diculik. Di tempat lain Modi mendatangi pengedar yang dia kenal untuk menjual narkoboy, tapi ternyata pengedar itu malah merampok narkoboy tersebut. Dengan tangan berdarah, Modi memberitahu Liana kalau narkoboy itu telah dicuri. Tentu aja Liana sangat marah pada Modi dan mereka pun bertengkar. Anissa dan Mehdi kembali ke rumah untuk mencari tahu apa yang telah dilakukan Saines hingga membuatnya diculik. Tapi di sana Mehdi melihat seseorang yang mencurigakan lagi mengawasi rumah Anissa. Ternyata orang tersebut adalah Boys. Kemudian Mehdi langsung menghajarnya dan membawanya ke dalam rumah.
Mehdi mulai memeriksa celana Boys lalu menemukan kartu langganan bus milik Saines. Boys yang gak mau memberitahu dari mana mendapatkan kartu itu membuat Mehdi semakin marah lalu menyumpal mulutnya dengan lap agar Boys bisa kooperatif. Boys yang hampir mati itu akhirnya menyerah lalu memberitahu kalau Saines telah menipunya dan membawa 8 kilo narkoboy milik bosnya. Kemudian Boys memberitahu kalau teman Saines lah yang menyimpan narkoboy itu dan hanya Saines yang punya nomor teleponnya. Boys menjelaskan kalau Saines punya HP yang hanya digunakan untuk kencan palsu dan menyimpan nomor temannya yaitu Liana. Tiens, braque-le. Gak lama Saber menelepon Boys dan Mehdi mengangkat telepon itu lalu menanyakan keberadaan Saines. Mehdi berkata kalau dia akan menukar narkoboy dengan keponakannya, kemudian Saber mengancam agar besok membawa narkoboy itu karena jika tidak maka Mehdi dan semua keluarganya akan dia habisi. Beberapa waktu kemudian Modi menemui Liana dan berkata kalau narkoboy itu akan segera dia kembalikan. Tapi tentu aja Liana gak sepenuhnya percaya pada omongan Modi. Le Wari, kiffe manger des frites, je t'ai dit, c'est la belle vie. Di tempat lain terlihat Sofia dibawa untuk menemui bandar narkoboy bernama Chris dan di sana Sofia dibawa oleh orang kepercayaan Chris yang bernama Carlos. Chris yang memberitahu Sofia kalau Saber kembali menjual narkoboy di wilayah kekuasaannya meminta agar dipertemukan dengan paman Sofia yang bernama Hasan. Sementara itu Mehdi yang udah berada di tempat tinggal Liana terlihat lagi mengawasi Liana. Kemudian Mehdi langsung menodongkan senjatanya dan langsung menanyakan di manakah narkoboy yang telah Liana curi. Liana memanggil teman-temannya dan sontak mereka pun kaget dan ketakutan. Lalu Modi memberitahu Mehdi kalau para pengedar telah merampok narkoboy itu. Sementara di luar para pengedar yang diminta Modi agar mengembalikan narkoboynya, tiba-tiba mereka menyerang. Terjadilah aksi baku tembak hingga pada akhirnya Mehdi bersama para remaja tanggung itu berhasil kabur. Beberapa waktu kemudian, Sofia yang lagi bersama pacarnya yaitu Anthony menghubungi Hasan lalu memberitahu kalau Saber udah keterlaluan karena menjual narkoboy di wilayah kekuasaan Chris. Hasan meminta Sofia agar menemui Saber di bengkelnya dan memberitahukan kalau dia ingin bicara. Gak lama Sofia pun tiba di bengkel Saber dan langsung memberitahu kalau Hasan yang ternyata ayah Saber ingin berbicara dengannya terkait penjualan narkoboy di wilayah Chris. Seketika Saber terlihat kesal karena ternyata sang ayah tahu apa yang lagi dia lakukan. Ton père. Qu'est-ce qu'il me veut? Di sisi lain, Mehdi dan Liana pergi ke salah satu apartemen pengedar untuk mengambil kembali narkoboy yang telah mereka curi. Dan akhirnya Mehdi berhasil menemukan narkoboy yang dia cari lalu memasukkannya ke dalam tas dan mengirimkan foto narkoboy itu kepada Saber. Va voir. Tapi tiba-tiba para pengedar itu sampai di apartemen dan akan masuk ke dalam. Tapi Liana udah mengunci kamar itu. Agar bisa keluar dengan selamat, Mehdi nekat menyandra anak si pengedar. Dan karena jumlah mereka yang sangat banyak, membuat Mehdi dan Liana sangat kewalahan karena terus dikejar. Walaupun pada akhirnya Mehdi dan Liana berhasil kabur. Kembali ke Saber, dia bertemu dengan Sofia yang lagi ikut merayakan hari ulang tahun anaknya. Di sana Sofia memberitahu Saber kalau dia bertemu dengan Chris dan meminta agar Saber jangan mengganggu wilayahnya. Tapi ternyata Saber tetap kekeh dan akan merampok narkoboy milik Chris. Merasa itu akan sangat membahayakan, Sofia memberitahu Hasan kalau Saber akan membajak pengiriman narkoboy milik Chris. Hasan mengingatkan Sofia agar jangan khawatir karena dia yang akan mengurus Saber. Setelah itu Sofia menenangkan dirinya dengan memutar musik kesukaan lalu meneguk wine dan tiba-tiba pacarnya Antonio datang. Kemudian mereka pun menikmati malam itu dengan iya.
Keesokan harinya, Sofia bercerita kepada Anthony kalau setelah orang tuanya meninggal, dia dibesarkan oleh pamannya yaitu Hasan yang juga merupakan ayah dari Saber. Sofia menyebut kalau Anthony pasti kenal dengan Hasan dan sontak Anthony pun sangat kebingungan. Dari sinilah kita mendapatkan fakta kalau Anthony adalah hakim yang dulu menyidang dan menjatuhkan hukuman penjara kepada Hasan, dan saat ini Sofia ingin mengetahui fakta tentang kasus Hasan. Anthony langsung beranjak dari kursi dan bertanya siapa Sofia sebenarnya, kemudian Anthony pun pergi. Di sisi lain, terlihat Mehdi dan Liana pergi ke tempat pertemuan untuk menukarkan narkoboy dengan Saines. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Boys dan Saber. Kemudian Boys langsung mengambil narkoboy yang Mehdi bawa. Tapi ternyata si tangkurak Saber mengelabui Mehdi lalu memintanya agar merampok narkoboy sebanyak 300 kg di dermaga. Dan setelah itu baru dia akan melepaskan Saines. Mehdi pun bergegas pergi sambil mengajak Liana yang nangis dan marah karena belum bisa menyelamatkan Saines. Les gars, si je veux récupérer ma nièce, faut que je braque cette coque, j'ai pas le... Mehdi langsung mengumpulkan tim dan berkata kalau dia harus merampok 300 kg narkoboy agar Saines bisa kembali. Mehdi meminta Tony agar menunjukkan senjata yang dia minta. Kemudian Liana bersama gengnya akan ikut membantu Mehdi untuk merampok narkoboy demi menyelamatkan Saines. Sementara itu akhirnya Saber menemui sang ayah dan mereka membicarakan tentang bisnis yang dijalankan oleh Saber. Hasan bertanya kenapa Saber ingin merampok narkoboy milik Chris dan Saber menjelaskan setelah ayahnya keluar dari bisnis ini, Chris mematok biaya yang sangat tinggi dan hal itu gak bisa dia terima. Alors, dis-moi, pourquoi t'es revenu? Hasan menjelaskan kalau dia kini dalam pantauan dan jika tertangkap akan dihukum selama 10 tahun. Dia memohon agar Saber berhenti menjual narkoboy di wilayah Chris dan meminta agar Saber juga jangan merampok narkoboy milik Chris. Kemudian Hasan meminta seorang pengawal yang bernama Dominic agar mengantar Saber keluar dari ruangannya. Tapi Saber yang batu gak mendengar ucapan ayahnya itu dan tetap menyuruh Mehdi agar merampok narkoboy milik Chris. Singkat cerita, Mehdi dan tim menemui Liana and the Gang karena akan segera beraksi. Mehdi mengingatkan agar mereka selalu mematuhi perintahnya. Di sana juga Mehdi meminta Liana agar berpikir ulang karena aksi itu akan sangat berbahaya. Liana yang sangat merindukan Saines tetap kekeh ingin ikut dan akan membantu Mehdi merampok narkoboy. Kemudian Mehdi menyuruh Liana agar mencuri sebuah mobil yang akan mereka gunakan untuk merampok. Liana pun langsung beraksi dan dengan mudah berhasil mencuri mobil. Setelah itu Mehdi memberitahu Liana agar membajak truk yang membawa narkoboy. Di sisi lain, Saber yang baru pulang mengetahui kalau ada seorang lelaki yang kita sebut Johnny aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini lagi bersama istrinya. Saber cemburu karena istrinya yang bernama Coralie itu memakai pakaian dinas di depan pria lain, langsung emosi dan menampar Coralie. Coralie langsung menghubungi Sofia lalu berkata kalau Saber telah menamparnya. Kemudian Coralie meminta agar Sofia datang ke rumah. Coralie bercerita kalau dia udah gak tahan lagi pada Saber dan akan segera pergi bersama anaknya. Tapi Sofia meminta untuk memberikan kesempatan terakhir pada Saber. Kemudian Sofia berjanji akan melindungi Coralie. En fait, je te parle et t'écoutes pas ce que je te dis. Coralie juga menjelaskan pada Sofia kalau Hasan pernah ditahan karena kasus perdagangan manusia tapi hanya dipenjara selama 6 bulan karena saksi kasus itu dibunuh oleh Hasan. Dan ternyata saksi yang dibunuh itu adalah orang tua Sofia. Sontak Sofia pun meneteskan air mata dan gak menyangka kalau ternyata pamannya lah yang telah membunuh kedua orang tuanya.
Keesokan harinya, Mehdi dan tim udah bersiap di dermaga untuk segera menyergap truk, tapi mereka masih belum menemukan truk yang membawa narkoboy. Liana pun segera meminta Ipin agar mengirimkan foto sopir truk itu. Gak lama akhirnya Liana menemukan truk tersebut dan langsung menodongkan pistol kepada si sopir truk. Kemudian Liana menyuruh si sopir agar membawa truk tersebut ke sebuah gudang. Di waktu yang sama, Chris terus menghubungi anak buahnya untuk memastikan agar truk itu sampai di tempat yang telah dia tentukan. Anak buah Chris melihat kalau truk udah melewatinya dan akan segera menuju tempat Chris. Tapi Mehdi menabrak mereka dan akhirnya truk tersebut pun pergi menuju gudang yang telah Mehdi siapkan. Hingga saat truk itu telah sampai, mereka pun segera mengambil semua narkoboy. Stuur die gasten. Mengetahui kalau truk mereka kini ada di gudang dekat dermaga, Chris dan para anak buahnya langsung bergegas ke sana. Baku tembak pun terjadi dan akhirnya Mehdi dan tim berhasil pergi sambil membawa 300 kg narkoboy. Tapi sialnya, Modi tertembak oleh Chris. Ok. Akhirnya Mehdi dan tim tiba di markas dan segera memberitahu Saber kalau dia udah berhasil merampok narkoboy dan meminta agar segera melepaskan Saines. Tapi Liana and the gang sangat bersedih karena Modi tertembak dan sampai sekarang gak tahu kondisinya, dan Liana menyalahkan Mehdi karena telah meninggalkan Modi. Kemudian tiba-tiba Boys menghubungi Mehdi dan memberitahu agar dia membawa narkoboy dan Liana, dan Boys mengancam jika Mehdi datang bersama tim maka Saines akan dia bunuh. Pada malam hari, Mehdi dan Liana datang ke tempat pertemuan itu dan langsung menyerahkan mobil berisi narkoboy. Tapi secara gak diduga, Boys menodongkan pistolnya ke arah Mehdi hingga Tony menembak Boys dan berhasil mengenai kepalanya. Aksi baku tembak pun gak bisa terhindarkan lagi dan akhirnya Mehdi dan tim pun berhasil mengalahkan anak buah Saber dengan sangat easy. Lalu akhirnya Saines pun berhasil diselamatkan. Kemudian saat mereka kembali ke markas, Ipin memberitahu kalau Modi telah ditemukan dan kini lagi menjalani perawatan di UGD. Pada keesokan hari, Dominic menemui Saber menyampaikan kalau sang ayah ingin bertemu untuk membicarakan aksi perampokan kemarin. Sementara itu Chris menemui Sofia lalu memarahinya karena telah gagal menangani Saber. Chris meminta Sofia agar membawakannya 300 kg narkoboy yang telah dicuri oleh Saber. Qu'on n'a pas raté tout à l'heure. Gak lama Saber langsung menemui Hasan meminta maaf karena telah merampok narkoboy milik Chris. Hasan langsung memarahi Saber dan bilang kalau dia udah gak mau lagi bertemu dengan Saber. Sontak Saber bertanya pada ayahnya itu apakah pernah dia mencintainya, tapi Hasan pun pergi begitu aja. Di sisi lain, Coralie memberitahu Sofia kalau dia akan pergi ke pinggiran kota Paris, dan Coralie yang udah menduga kalau pernikahannya dengan Saber akan berakhir, meminta Sofia agar jangan marah pada Saber meskipun udah tahu kalau Hasanlah yang telah membunuh kedua orang tuanya. Sofia memberitahu Coralie kalau Saber telah merampok narkoboy milik Chris, tapi Sofia akan meyakinkan Chris kalau Hasanlah yang telah merampok narkoboy miliknya. T'inquiète pas pour moi. Beberapa saat kemudian terlihat Sofia lagi bersama Hasan, kemudian diberitahu kalau Saber telah merampok narkoboy milik Chris. Tapi Sofia pura-pura gak tahu dengan apa yang disampaikan oleh Hasan. Mendengar kalau Hasan akan mengembalikan narkoboy milik Chris, Sofia langsung mencegah karena itu akan membuat keluarga Hasan terlihat bersalah. Sofia punya rencana untuk menyangkal tuduhan dari Chris sekaligus menghilangkan bukti, dan Sofia meminta agar dia yang mengurusnya. Ok, tu t'occupes de Chris, je m'occupe des gamins. Setelah berhasil diselamatkan, Mehdi langsung membawa Saines ke rumah pribadinya agar lebih aman. Setelah itu Anissa langsung minta maaf karena telah bersikap gak baik kepada Mehdi, dan dia sangat berterima kasih karena telah membawa kembali Saines dengan selamat.
Tapi tiba-tiba Mehdi dihubungi oleh Hasan lalu meminta agar menyerahkan Liana dan Hasan berjanji gak akan mengganggu keluarga Mehdi. Tentu Mehdi heran karena Hasan bisa tahu soal Liana. Mehdi gak memberitahu di mana keberadaan Liana dan Mehdi pun langsung pergi untuk mencari Liana. Diketahui Liana kini lagi di rumah sakit menjenguk Modi yang lagi menjalani perawatan. Dalam kondisi yang memprihatinkan itu, Modi masih bisa bercanda dan sontak mereka pun tertawa bersama. Kemudian Liana pergi membawakan Modi air minum. Beberapa waktu kemudian, Sofia bertemu dengan Chris memberitahu kalau Hasan telah mengamankan narkoboy milik Chris, tapi dia gak mau mengembalikannya karena dengan itu berarti mengakui kalau Saber telah merampok narkoboy milik Chris. Di sana Sofia berkata kalau dia akan membantu Chris, tapi jika dia gagal, Chris boleh menyatakan perang pada Hasan. J'en ai chopé un. Di sisi lain, Hasan yang telah mendapat kabar kalau Modi adalah salah satu dari perampok itu, kemudian memerintahkan Dominic agar segera menghabisinya. Gak lama Dominic pun tiba di ruangan tempat Modi dirawat dan langsung membunuhnya. Mendengar suara tembakan dari kamar Modi, Liana pun segera kembali dan sangat terkejut karena Modi telah tewas. Liana langsung mengejar Dominic dan berhasil membuat Dominic terjatuh, tapi salah seorang perawat berhasil menahan Liana. Dominic langsung menembak Liana, tapi tiba-tiba Mehdi muncul dan langsung menembak Dominic. Mehdi pun langsung membawa Liana pergi dari rumah sakit. Mehdi menjelaskan kalau Liana lagi diincar, tapi Liana yang batu malah ingin membalaskan dendam atas kematian Modi. Mehdi yang kesal langsung memberhentikan mobil dan memberikan pistol kepada Liana. Liana yang kesal itu langsung keluar dari mobil lalu nyebat untuk menenangkan pikirannya. Kemudian Hasan kembali menghubungi Mehdi dan meminta agar segera menyerahkan Liana dan mengancam akan membunuh keluarga Mehdi jika dia gak segera menyerahkan Liana. Mendengar hal itu, Mehdi langsung menghubungi Anissa untuk memastikan keadaannya. Tapi Anissa sama sekali gak mengangkat telepon dari Mehdi. Terlihat Anissa lagi dalam perjalanan dan akan kembali ke rumah, tiba-tiba dikejar oleh Dominic yang akan membunuhnya. Tapi Anissa berhasil kabur dan menabrak Dominic. Sementara itu Hasan yang lagi beristirahat tiba-tiba dihampiri oleh polisi yang langsung menangkapnya. Dari kejauhan terlihat kalau Saber menyaksikan penangkapan sang ayah. Diketahui ternyata Saberlah yang telah melaporkan ayahnya itu kepada polisi. Pada keesokan hari, Mehdi memberikan paspor dan tiket pada Anissa agar dia bisa mengamankan diri ke Kanada. Anissa pun mengajak Mehdi untuk ikut bersamanya agar Mehdi bisa memulai hidup baru. Ok. Tapi tiba-tiba Mehdi dihubungi oleh Sofia yang meminta Mehdi menemuinya dan Sofia akan membantu Liana dan keluarganya agar lepas dari tuduhan perampokan. Gak lama Mehdi menemui Liana dan langsung memarahi karena pergi dari tempat persembunyian. Liana yang bebal berkata Mehdi gak akan bisa mengaturnya. Mehdi pun langsung menghubungi Sofia agar meminta polisi untuk menghentikan pencarian terhadap Liana dan Mehdi bersedia bertemu dengan Sofia. Beberapa saat kemudian, Sofia menemui Hasan di penjara, memberitahu kalau dia akan membantu membebaskan Hasan. Tapi Hasan ragu karena dia pun gak tahu siapa yang bisa membebaskannya. Kemudian Sofia menjelaskan kalau salah seorang perampok di dermaga yang akan membebaskannya. Akhirnya di malam hari Sofia dan Mehdi bertemu. Lalu Mehdi menodongkan senjata agar Sofia gak macam-macam. Kemudian Sofia menunjukkan bukti kalau pihak kepolisian telah menghapus nama Liana dari kasus perampokan. Sofia juga menjelaskan kalau Hasan baru ditangkap dan besok adalah sidang terakhir sebelum dia dijebloskan ke penjara. Tapi Sofia berkata kalau Hasan bisa mengganggu Liana dan keluarga Mehdi meskipun dia di penjara. Tu braques son convoi, que tu me l'amènes, que tu le tues devant moi.
Sofia meminta Mehdi agar membebaskan Hasan saat perjalanan ke pengadilan, lalu membawanya ke hadapan Sofia, kemudian menghabisinya. Sontak Mehdi kaget karena mengira kalau Sofia bekerja untuk Hasan. Seketika Sofia menjelaskan kalau Hasan telah membunuh orang tuanya dan dia ingin membalaskan dendam. Sofia akan memberikan imbalan sebanyak 8 juta dolar atau sekitar 130 miliar rupiah jika Mehdi bisa menghabisi Hasan. Akhirnya Mehdi dan tim berkumpul untuk merencanakan aksi, tapi Arnaud menolak karena mereka bukanlah pembunuh. Jordan memberi saran agar hanya membebaskan Hasan aja dan gak membunuhnya. Mendengar itu Tony pun setuju, lalu Mehdi langsung menghubungi Sofia, berkata kalau dia hanya akan membebaskan Hasan dan gak akan membunuhnya. Kemudian Mehdi meminta agar Sofia segera mengirimkan waktu dan rute konvoi mobil tahanan Hasan menuju pengadilan dan meminta agar Sofia menyimpan uang bayaran di loker stasiun Brussels. J'ai pas eu les informations tout de suite. On fera une note d'information. Beberapa waktu kemudian, Sofia menemui Anthony meminta waktu dan rute konvoi dari Hasan. Tapi Anthony yang masih kecewa kemudian menyuruh Sofia agar gak menemuinya lagi. Sofia mengancam akan melaporkan Anthony kepada Hakim Agung karena telah membantu Hasan meninggalkan prasidang saat di Belgia. Seketika Anthony menyebut kalau gak akan ada hakim yang akan percaya padanya, tapi Sofia langsung memberitahu Anthony kalau sekarang dia tengah mengandung anaknya. T'es folle. Sofia pun memberitahu Mehdi kalau uang yang dia minta udah disimpan di stasiun, lalu memberitahu kalau dia masih belum mendapatkan waktu dan rute konvoi dari Hasan. Setelah itu Sofia menemui Chris dan langsung memarahinya karena dia masih mengincar Saber. Sofia meyakinkan Chris kalau yang telah merampok narkoboynya bukan Saber melainkan Hasan karena gak terima Chris menaikkan tarif 2 kali lipat. Hingga akhirnya Sofia berhasil meyakinkan Chris kalau Hasanlah dalang dibalik perampokan itu. Ta cible, c'est Hassan. Di sisi lain, Anissa membujuk Shaines agar memulai hidup baru di Kanada, tapi Shaines gak mau pergi terlalu jauh. Gak lama Shaines dihubungi oleh Liana yang mengajaknya untuk bertemu, lalu Shaines meminta agar Liana menemuinya di rumah Mehdi. Liana pun segera mencuri mobil agar bisa menemui Shaines. Mereka pun akhirnya bertemu, kemudian Shaines minta maaf karena dia akan pergi meninggalkan Liana. 24 jam kemudian Anthony menghubungi Sofia meminta agar Sofia menggugurkan kandungannya dan Anthony akan memberikan apa yang Sofia inginkan. Sofia menolak untuk menggugurkan kandungan, tapi dia gak akan memberitahu kepada Hakim Agung apa yang telah dilakukan oleh Anthony. Merasa simpatik, Anthony pun memberikan apa yang Sofia minta. Sofia segera mengirimkannya kepada Mehdi dan memberitahu Chris kalau aksi pembebasan Hasan akan segera dimulai. Terlihat konvoi mobil polisi yang membawa Hasan diserang oleh Mehdi dan tim dengan menggunakan drone. Baku tembak pun terjadi, tapi akhirnya mereka bisa mengalahkan polisi dan berhasil membebaskan Hasan. Sementara itu Saber dihubungi oleh kuasa hukum ayahnya yang bernama Thierry yang meminta agar datang ke kantor karena ada yang harus ditandatangani. Thierry menjelaskan kalau dia ada beberapa pertanyaan yang terlambat karena sebelum ditangkap Hasan membekukan rekeningnya. Di sana Thierry meminta agar Saber menandatangani beberapa dokumen. Tiba-tiba dari arah belakang Saber dikejutkan oleh orang gak dikenal yang akan membunuhnya hingga mereka pun terlibat aksi pertarungan. Tapi akhirnya Saber berhasil mengalahkan orang itu kemudian mengejar Thierry yang kabur. Saat terjatuh Thierry langsung ditodong pistol oleh Saber lalu mengaku kalau dia melakukan itu karena disuruh oleh Chris. Dia juga memberitahu kalau Sofia bekerja sama dengan Chris untuk menghabisi ayah Saber. Di sisi lain, Mehdi membawa Hasan ke parkiran lalu menunggu Sofia, sementara Tony dan Jordan pulang ke rumah masing-masing. Tapi ternyata Sofia sama sekali gak mengangkat telepon. Terlihat Chris dan para anak buahnya lagi mengawasi Mehdi dan Hasan tiba-tiba dihubungi oleh anak buahnya yang kita sebut aja
Beno dan Mendo aja lah ya, sesuai request dari kedua brad kita yang satu ini yang memberitahu kalau mereka telah berhasil menemukan salah seorang perampok. Tanpa pikir panjang, Chris memerintahkan mereka agar segera menghabisinya. Dengan membabi buta, Chris dan para anak buahnya langsung menembaki Mehdi dan Hasan, lalu akhirnya aksi baku tembak pun terjadi. Tapi Chris langsung pergi dan membiarkan para anak buahnya lah yang melawan Mehdi. Karena jumlah mereka yang sangat banyak, Mehdi sedikit kewalahan menghadapi mereka. Tapi tiba-tiba Mehdi melihat Saber dan langsung membawa Hasan. Sebelum pergi, Saber memberitahu Mehdi agar segera menghubungi keluarganya. Ternyata Beno dan Mendo telah membunuh Arnaud, Anissa, dan Saines dan mereka berhasil menangkap Liana. Mehdi terus menghubungi Anissa tapi sama sekali gak mendapat jawaban. Kemudian Mehdi menghubungi Tony dan memberitahu kalau Sofia telah mengkhianatinya. Tony yang lagi bersama Jordan tiba-tiba diserang oleh orang yang gak dikenal. Kemudian Jordan langsung melawan tapi dia malah tertembak. Melihat Jordan yang tergeletak gak bernyawa, sontak Tony pun langsung bersedih. Sementara Chris yang udah sampai di laboratorium narkoboy miliknya langsung menghubungi Sofia dan memberitahu kalau Saber dan perampok yaitu Mehdi belum dibunuh. Sofia mengingatkan Chris kalau yang harus dia bunuh adalah Hasan bukan yang lain. Kemudian Chris segera menyuruh Beno agar menjemput Sofia dan membawanya ke laboratorium narkoboy. Sejenak berpindah pada Saber yang lagi dalam perjalanan membawa ayahnya ke rumah sakit karena tertembak oleh anak buah Chris. Hasan meminta Saber agar jangan membawanya ke rumah sakit karena polisi bisa menangkapnya. Hasan berkata kalau Saber adalah seorang pengecut dan Hasan gak pernah mencintainya. Mendengar hal itu, Saber pun marah dan langsung menghabisi ayahnya itu. Mamam tah. Beberapa saat kemudian, Mehdi tiba di rumah dan langsung menangis karena melihat teman dan keluarganya telah dihabisi. Mehdi langsung membariskan mayat mereka dan menutupnya dengan kain. Melihat teman dan keluarganya telah dibunuh, Mehdi langsung menyiapkan senjata untuk membalaskan dendam. Gak lama Tony pun tiba dengan membawa salah satu orang yang telah menyerang dia dan Jordan. Di sana anak buah Chris itu dihajar oleh Mehdi habis-habisan agar mau buka mulut. Merasa udah gak kuat lagi, anak buah Chris tersebut pun memberitahu kalau Chris punya laboratorium narkoboy dan Liana ada di sana. Setelah mendapat informasi, Tony langsung menghabisinya dan mereka langsung pergi ke laboratorium narkoboy milik Chris. Gak lama terlihat Sofia udah tiba di lab narkoboy. Kemudian Chris meminta Sofia agar menyuruh Saber dan Hasan datang ke tempat itu. Tapi Sofia berkata dia hanya akan membantu untuk menemukan Hasan aja. Chris yang tetap kekeh ingin menghabisi mereka berdua menyuruh anak buahnya agar menyekap Sofia. Sontak Sofia kaget karena di sana ternyata ada gadis perampok yaitu Liana. Liana berkata kalau Mehdi akan datang menghabisi Chris dan Sofia. Saat lagi bersantai dan merokok, Chris tiba-tiba menjadi gelisah karena lampu di lab miliknya menjadi redup. Ternyata Mehdi dan Tony udah ada di sana menerbangkan drone berisi bom, kemudian meledakkan tempat itu hingga membuat Chris dan anak buahnya lari. Mehdi dan Tony langsung menyerang mereka dan walaupun anak buah Chris jumlahnya banyak, ternyata gak sebanding dengan kemampuan Mehdi dan Tony. Mehdi dan Tony pun bisa mengalahkan mereka tanpa kesulitan yang berarti, bahkan terkesan easy. Tapi tiba-tiba Tony diserang oleh Carlos hingga membuatnya tersungkur. Tony segera balik melawannya dan berhasil mengalahkan orang itu. Akhirnya Mehdi berhasil menemukan Liana dan Sofia. Dia pun langsung mencekik Sofia karena telah berani berkhianat. Sofia memohon agar Mehdi gak membunuhnya karena dia lagi mengandung, hingga Mehdi pun langsung melepaskan Sofia.
Melihat Carlos tergeletak, Chris langsung membangunkannya, kemudian mengajaknya pergi. Mehdi dan Liana gak menyadari kalau Chris ada di depannya, kemudian langsung ditembak oleh Chris. Liana pun langsung menangis, dan gak lama dari itu, Tony pun datang, kemudian mereka membawa Mehdi ke rumah sakit. Chris dan Carlos berhasil kabur, dan Mehdi gagal membalaskan dendamnya. Di sisi lain, Sofia mendatangi Saber, kemudian menanyakan di manakah keberadaan Hasan. Sofia yang ingin sekali membunuh Hasan, kemudian langsung menodongkan pistol kepada Saber agar dia memberitahu di manakah Hasan. Saber menjelaskan kalau Hasan telah mati karena kehabisan darah dan mayatnya udah dibawa ke Maroko. Merasa sangat heran, Saber bertanya kepada Sofia dari mana dia tahu kalau Hasanlah yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Sofia merasa kecewa pada Saber karena telah merahasiakan itu darinya selama ini. Saber menjelaskan kalau dia melakukan itu demi kebaikan Sofia, kemudian memberitahu kalau dialah yang telah menghabisi Hasan. Dan akhirnya Saber berhasil menenangkan Sofia hingga mereka pun akhirnya berpelukan. Beberapa waktu kemudian terlihat Tony, Liana, Upin, dan Ipin bersiap untuk menyerang Chris demi membalaskan dendam. Liana mengingatkan Tony agar jangan membunuh Chris dan lebih baik mencuri uangnya lalu melaporkannya ke polisi. Tapi Tony gak menghiraukan omongan Liana dan akan tetap membunuh Chris. Mereka akhirnya masuk ke hotel tempat Chris menginap. Tony beserta Liana langsung menuju kamar Chris, sedangkan Upin dan Ipin beraksi di lobi mengambil uang dari anak buah Chris. Maman, ça fait 5 fois de suite que je la... Sementara Chris dan keluarganya beserta Carlos lagi berada di kamar, lalu Chris menyuruh Carlos agar pergi mengambil mobil. Saat membuka pintu, tiba-tiba Carlos dikagetkan oleh Liana dan Tony yang langsung menodongkan pistol ke kepalanya. Di sana Liana mendapat kabar kalau Upin dan Ipin udah berhasil merampok uang dari anak buah Chris. Liana mengancam agar Chris gak lagi menjual narkoboy di wilayahnya, dan gak lama dari itu Liana beserta Tony pun pergi karena para polisi akan segera menggerebek tempat itu. 5 bulan kemudian, Saber didatangi oleh salah satu keluarganya agar pindah ke Maroko karena itu adalah negeri kelahirannya. Tapi Sofia mengingatkan agar Saber melupakan Maroko dan bersiap untuk mengambil alih wilayah dermaga Antwerp, Belgia. Sofia berkata kalau Saber harus segera membentuk pasukan karena akan berperang untuk merebut wilayah itu. À très bientôt. Di sisi lain diketahui Mehdi kini berada di rumah sakit lagi dirawat dan telah ditangkap oleh polisi. Tapi secara mengejutkan Liana berhasil membebaskan Mehdi dan berhasil membawanya kabur. Liana mengajaknya untuk segera membalaskan dendam. Dan akhirnya film atau series ini pun tamat. Wah, menggantung ya kan? Iya bener, menggantung bagaikan lato-lato. Tapi ada season 2-nya kok Brad, ada lanjutannya gitu. Nanti pasti kita gaskeun ya kalau ramai, oke? Makanya bantu share dan jangan di skip-skip kalau nonton ya, biar mengerti alur ceritanya dan bisa direkomendasikan video saya ini oleh YouTube. Oke lah, karena saya akan membantu Mehdi untuk membalaskan dendam, maka langsung aja ya. Oke Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.